Halo sobat, kemarin kita sudah bahaskan ada dua gunung yang begitu indah di Bogor. Pokoknya segala macam keindahannya bikin mata tidak mau berhenti melihat. Nah, hari ini kita mau ngelanjutin dan ngupas lebih dalam salah satunya yang paling ikonis, Gunung Salak. Bukan cuma cantik doang loh, gunung yang dijuluki gunung berbunga ini punya banyak rahasia dan cerita yang bikin penasaran. Mulai dari keunikan ekosistemnya yang super kaya, hingga makna budaya yang dalam bagi masyarakat sekitar. Yuk, kita jelajahi bareng Gunung Salak. Sejarah sebelum masa kolonial, zaman kerajaan. Dari catatan sejarah Sunda kuno, Gunung Salak sudah dikenal sejak abad ke-15. Dia termasuk dalam wilayah kerajaan Pajajaran yang menjadikannya gunung suci. Untuk upacara keagamaan, raja dan para pemimpin sering datang ke sini buat berdoa, meminta berkah panen dan mencari kekuatan spiritual. Ada catatan yang bilang, di lereng gunung pernah ada candi kecil. Di lereng gunung pernah ada candi kecil yang digunakan untuk upacara, tapi sekarang sudah tidak terlihat lagi karena tertutup hutan dan tanah longsor. Masa kolonial Belanda. Pas Belanda menduduki Indonesia, mereka melihat potensi Gunung Salak sebagai sumber kayu dan tempat rekreasi. Pada tahun 1889, Belanda mendirikan kebun raya salak di lereng gunung, tempat untuk menanam dan meneliti tanaman tropis. Mereka juga membangun jalan setapak sederhana untuk mengakses kawasan puncak yang nanti jadi awal dari jalur pendakian yang kita kenal sekarang. Di masa ini, banyak peneliti Eropa datang ke Gunung Salak untuk mempelajari tumbuhan dan hewan langkanya. Sejarah meletus yang lebih rinci, kita udah tahu terakhir meletus di tahun 1938. Tapi sebenarnya, Gunung Salak pernah meletus beberapa kali sebelum itu. Tahun 1641, meletus dengan letusan kecil, menyebabkan lumpur dan abu menyebar ke daerah sekitar Bogor. Tahun 1772, letusan lebih kuat lagi, merusak sebagian hutan di lereng selatan. Di tahun 1938, letusan terbaru yang menyebabkan banjir lumpur dan membahayakan pemukiman di dekat gunung. Setelah itu, Belanda mulai memantau aktivitas gunung secara rutin. Periode kemerdekaan Indonesia setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menetapkan kawasan Gunung Salak sebagai hutan lindung pada tahun 1967. Lalu, pada tahun 1992, digabung dengan kawasan Halimun menjadi Taman Nasional Halimun Salak, yang kemudian ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2015 karena keanekaragaman hayatinya yang luar biasa. Di masa ini, pendakian ke Gunung Salak juga mulai populer di antara masyarakat Indonesia. Oke, mari kita teliti lebih dalam lagi tentang Gunung Salak. Jika kalian suka dan ingin dilanjutkan tentang pembahasan Gunung Salak, klik like sebanyak-banyaknya dan juga share video ini teman-teman kalian dan sebanyak-banyak.